Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu harta yang paling berharga akan kamu miliki. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Two of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Six of Wands. Kartu keempat. Di sini ada The Hermit. Kartu kelima. Di sini kita punya Nine of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada King of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Tower. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Harta yang paling berharga akan kamu miliki. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Tower. Nah, ini melukiskan ataupun menggambarkan, ya, di mana kamu benar-benar dapatkan begitu banyaknya perubahan baik di dalam kehidupanmu. Baik itu kemajuan, peningkatan dari setiap kegiatan-kegiatanmu, ataupun mulai bertambahnya pemasukan, mulai sejahteranya kehidupanmu dan keluarga, atau hal-hal baik lainnya. Dikarenakan kamu telah menemukan kembali semangat, ada optimisme setelah kamu lewati begitu hebatnya tantangan, rintangan, hambatan yang selama ini mungkin kamu hadapi. Tetapi pada akhirnya kamu mampu melewati itu semua. Dan pada akhirnya kamu benar-benar bisa membawa setiap apapun yang ada di dalam hidupmu menjadi lebih maju, lebih berkembang, lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Nah, ditambah satu lagi. Kamu mulai memiliki hubungan-hubungan yang sangat hangat, yang sangat harmonis, yang sangat cair dengan siapapun yang ada di sekitarmu. Di mana kamu benar-benar mampu menjadi pribadi, ya, yang selalu berdampak baik, berpikiran positif, selalu memaafkan, nggak pernah dendam, nggak pernah adu domba, sehingga banyak yang suka, banyak yang nyaman, dan banyak yang respect serta menghargaimu baru-baru ini. Ya, dan inilah mungkin yang membuat kamu benar-benar kembali bersemangat, ada kenyamanan yang kembali kamu rasakan di lingkungan manapun tempat kamu menjalani hari-harimu. Entah lingkungan kegiatan, lingkungan sosialmu, lingkungan antara kamu dan teman, kamu dan sahabat, semuanya menjadi hangat. Dan hal inilah yang mempermudah kamu, yang membukakan jalan-jalan terbaik untuk kamu menemukan berbagai macam kesempatan hebat untuk kamu lebih meningkat, lebih maju daripada sebelumnya. Dan inilah mungkin yang dikatakan adalah salah satu harta yang paling berharga yang kamu miliki saat ini, di mana orang-orang merasa nyaman dengan dirimu. Di mana ada dampak baik, dampak positif yang bisa saling di-share, yang bisa saling ditransfer untuk satu sama lainnya. Sehingga harta itu bukan hanya dalam bentuk kekayaan, bukan hanya dalam bentuk uang yang berlimpah, tetapi hubungan-hubungan yang baik itu adalah salah satu harta yang paling berharga yang mungkin, ya, tidak semua orang bisa memilikinya. Dan kamu memiliki itu di
di kemudian hari ataupun sebentar lagi, begitu ya. Nah, jadi dengan hubungan yang selalu nyaman, hubungan yang saling support, ya, nggak lagi adu domba, nggak lagi ceritain keburukan orang lain, udah saling berbagi ide, berbagi gagasan untuk sama-sama maju dan berkembang, sehingga kamu benar-benar banyak dapatkan perubahan besar di dalam kehidupanmu. Nah, jadi terlukis di kartu ini ya, mungkin sempat ada kegagalan, ya, kemunduran dalam bidang kegiatan, ya, ataupun hancurnya hubungan pertemanan, persahabatan, ya, hubungan kerjasama dikarenakan ada orang-orang yang toksik, orang-orang yang adu domba, ya. Tetapi kamu mampu merelakan itu semua, mengikhlaskan itu semua dan menata kembali serta memaafkan apa yang telah terjadi, sehingga kedepannya kamu mampu membangun kembali komunikasi yang baik. Mampu kembali saling memaafkan. Yang udah, yang lewat biarkan lewat. Nah, kedepannya ya, kalian sama-sama bisa beradu argumen yang baik, berbagi ide, berbagi gagasan untuk sama-sama maju dan berkembang. Hal inilah ya, mungkin menjadi salah satu keberkahan yang kamu dapatkan dari ya, kamu telah lewati berbagai macam tantangan, rintangan yang ada di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Wands. Nah, benar kan? Jadi kamu adalah seseorang yang memiliki prinsip, ya, yaitu kamu berkeinginan yang besar, berkemauan yang cukup kuat untuk melakukan apa saja, untuk menjadi tahu, menjadi mengerti bidang-bidang kegiatanmu. Ya, tampak di kartu ini, ya. Kamu ibarat seorang master chef yang begitu handal, ya, dengan kamu mengolah, meracik bumbu, mengolah makanan, mengolah minuman. Apa yang kamu kerjakan ini menjadi salah satu hidangan ternikmat, hidangan mewah yang bisa dirasakan oleh orang-orang. Sehingga kamu akan semakin dikagumi, diakui, diberi peluang, diberi kesempatan untuk hal yang lebih baik lagi. Nah, inilah karena yang menggambarkan kamu saat ini. Karena keinginan kamu yang besar, kemauan yang kuat untuk maju dan berkembang, sehingga kamu benar-benar bisa dapatkan peluang, dapatkan kesempatan yang tidak semua orang dapatkan. Nah, inilah rasa nyaman dan rasa percaya. Rasa kepercayaan dari orang terhadap kita inilah yang juga menjadi salah satu harta berharga yang kamu miliki. Jadi kedepannya jalan kamu untuk menuju sukses, menuju peningkatan dan perkembangan itu semakin terbuka lebar. Karena kamu sudah mampu, ya, memberi keyakinan kepada orang sekitar bahwa kamu memang benar-benar handal, memang benar-benar bisa diandalkan di bidang kegiatanmu, karena kamu mau belajar, karena kamu mau bertanya, dan kamu mau mengembangkan potensi yang kamu miliki, sehingga kamu benar-benar menguasai bidang kegiatanmu, dan inilah yang membuat kamu semakin maju, semakin berkembang, dan semakin ada rasa percaya, ya, rasa yakin dari lingkungan-lingkungan sekitar terhadap dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, ini jelas ya, awalnya kamu sedang terbelah dua, ya, fokusmu terpecah, ya, seolah kepribadianmu terbagi dua karena kamu sedang mencari dan menemukan keseimbangan di dalam dirimu. Nah, mungkin dulunya wajar kamu belum menemukan keseimbangan dikarenakan mungkin keadaannya, situasinya, lingkungannya, orang-orangnya, begitu ya. Tetapi semakin kesini, semakin dewasa kamu, semakin bijaksananya kamu semakin benar-benar bisa menemukan jati dirimu yang sesungguhnya. Jadi kamu benar-benar bisa bikin bulatan utuh pada pikiran, perasaan, sikap, komunikasi tidak lagi terbagi dua. Sehingga fokus inilah yang akhirnya benar-benar mampu membuat kamu membalikkan keadaan.
menemukan cara baru, menemukan langkah baru untuk benar-benar bisa keluar dari keadaan lama dan menuju situasi yang baru, yaitu situasi yang lebih baik. Nah, jadi di saat kita temukan keseimbangan di dalam diri kita, di saat itulah kita akan mampu semakin melangkah maju, semakin berpikir terang dan terbuka, serta semakin bisa menemukan ide, gagasan yang mungkin selama ini hanya menjadi bayang-bayang ya, ataupun setengah-setengah begitu ya. Nah, inilah pentingnya kita temukan keseimbangan di dalam diri kita. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, jadi akan ada kemenangan ya, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan ya, karena mungkin semakin banyak rasa percaya, peluang semakin muncul, kemudahan semakin kamu dapatkan. Karena kenapa? Orang-orang sudah semakin nyaman, sudah saling support, sudah saling dukung. Nggak ada lagi yang namanya manis di depan ya, pahit di belakang. Udah nggak ada yang seperti itu. Jadi pertemanan, persahabatan, hubungan-hubungan yang seperti inilah yang akhirnya banyak membawa perubahan besar, bukan hanya untuk kamu, tetapi juga berdampak untuk orang-orang lainnya yang ada di sekitarmu. Sehingga kemenangan, keberhasilanmu, kesuksesanmu kali ini benar-benar akan membuat kamu semakin bijak, semakin dewasa, nggak ingin terlena, nggak ingin terbuai karena kemenangan yang kamu raih saat ini. Kenapa? Karena perjalananmu masih panjang. Ke depan, tanggung jawab baru, tugas-tugas baru yang lebih besar tentu akan menanti kita. Nah, jika kita terlena, jika kita terbuai saat ini, maka kita akan sulit berkompetisi di kemudian hari. Karena persaingannya akan semakin ketat. Oke? Nah, sedapat mungkin terus gali potensi, terus kembangkan diri sehingga kemenangan dan keberhasilanmu kali ini bisa kamu pertahankan di sepanjang perjalananmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hermit. Nah, Hermit jelas kamu kembali menemukan penerang, pelita ya di dalam dirimu, di dalam jiwamu, di mana kamu mampu melihat kembali ke dalam dirimu, bertanya kepada hatimu yang paling dalam ya, mulai mampu berkaca pada keadaan, pada situasi yang lalu, sehingga kamu benar-benar mengetahui dan mengenal siapa dirimu dan bagaimana jati dirimu. Dan inilah yang membuat kamu memiliki pegangan ya untuk melangkah ke depannya, karena kamu tahu nih sampai di mana batas kemampuanmu, sampai di mana limitmu. Ya, di bidang yang mana, di kegiatan yang mana yang benar-benar kamu pahami dan kamu tekuni, sehingga di jalur itulah kamu melangkah. Nah, karena di saat kita menguasai bidang kegiatan yang kita jalani, maka kita akan benar-benar bisa mendapatkan jalan-jalan terbaik untuk benar-benar bisa berkembang dan maju. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, jadi ini adalah mungkin ya begitu ya. Mungkin selama ini banyak yang berpikiran negatif ya. Banyak yang takut, banyak yang galau begitu ya. Entah dari orang sekitar, entah dari lingkungan tetangga ataupun lingkungan kegiatan, mereka berpikiran negatifnya begini. Mungkin mereka takut tersaingi. Mungkin mereka takut jika kamu melewati dan melampaui ataupun lebih hebat dari mereka, mereka takut kalau kamu akan membalas perbuatan buruk mereka yang mungkin pernah mereka lakukan. Nah, sementara kamu nggak pernah terfikir hal yang demikian. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, kamu mampu memberi pemahaman kepada mereka bahwa kamu gak ingin bersaing, bahwa kamu gak akan mungkin membalas perbuatan buruk. Karena kalau kamu balas perbuatan buruk, apa bedanya kamu dengan mereka? Nah, makanya sedikit demi sedikit mereka mulai paham nih, kamu bukan orang yang seperti itu. Nah, makanya pemikiran negatif mereka seketika sirna, seketika musnah begitu ya. Melihat kamu, mereka semakin positif karena kamu selalu tunjukkan hal-hal yang positif. Tunjukkan cara-cara berpikir yang terbuka dan berkembang, sehingga ya
Mereka yang dulunya ketakutan, gelisah kalau kamu lebih baik dari mereka, justru mereka yang saat ini lebih support, lebih dukung ya untuk satu sama lainnya. Jadi ada dampak baik ya yang bisa kamu sebar, yang bisa kamu transfer untuk orang-orang sekitarmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya King of Pentacles. Nah, jadi ini adalah power. Ya, power, kekuatan ya. Jadi saat ini kamu yang memegang penuh kendali di dalam hidupmu, mau ke arah mana, mau ke tujuan yang mana, kamu sendiri yang atur. Jadi semua kendali ada di tanganmu. Nah, karena apa? Karena kamu sudah mengetahui nih, jika kita di-setel, diatur oleh sesuatu ataupun oleh seseorang, maka kita akan sulit nih untuk berkembang, untuk maju, ataupun untuk menempatkan ya bahtera kita di tujuan tempat kita inginkan. Nah, makanya sebisa mungkin kamu selalu independen, selalu berdiri sendiri, nggak menggantungkan harapan kepada sesuatu dan kepada orang lain. Kamu hanya gantungkan harapanmu kepada dirimu sendiri dan kepada Sang Pencipta. Sehingga kekuatan penuh ada di tanganmu. Mau ke arah mana kamu yang atur. Dan tentunya kamu akan arahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih berkembang lagi daripada sebelumnya. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku, dan semoga temanku Aries ya benar-benar akan mampu membawa ataupun menghadirkan setiap hal baik ke dalam kehidupanmu. Serta kamu mulai mampu dapatkan hubungan-hubungan yang hangat, hubungan-hubungan yang harmonis, jauh dari dendam, jauh dari permusuhan, jauh dari hal-hal negatif lainnya. Sehingga ya, harta yang paling berharga yang kamu miliki ini benar-benar akan menjadi pegangan, menjadi salah satu awal di mana kamu bisa melangkah lagi, melompat lagi lebih baik untuk mencapai keberhasilan, mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dalam hidupmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.